Apakah mungkin menjadi kaya tanpa modal? Tentu saja kamu bisa. Kamu tidak perlu lahir dalam keluarga kaya untuk menjadi kaya. Bahkan, kamu tidak harus menjadi orang yang paling pintar. Menjadi jutawan adalah impian banyak orang. Tetapi kenyataannya, hanya sedikit yang bisa mencapainya. Namun, mencapai kesuksesan ekonomi tidak sesulit yang kamu kira. Memang, menjadi kaya tanpa bekerja dan tidak melakukan apa-apa hampir tidak mungkin. Tetapi dengan komitmen, kriteria dan tekad, menjadi jutawan pertama di keluarga kamu bisa menjadi kenyataan. Ada banyak orang cerdas dengan ide-ide bagus, tetapi masih hidup dalam keterbatasan. Mengapa? Karena ide mereka hanya tetap sebagai ide. Ide tanpa rencana tindakan tidak akan mengubah apapun. Pertama-tama, mencapai kekayaan lebih kepada sebuah pilihan. Jika kamu menghabiskan lebih dari yang kamu hasilkan setiap bulan dengan sering meminjam uang dan membeli segala sesuatu, keuangan kamu akan penuh dengan hutang dan keterbatasan yang akan menghambat kemampuanmu untuk menabung dan berinvestasi. Sebaliknya, jika kamu memilih untuk hidup dengan bijak, secara sistematis hal itu dapat meningkatkan aset kamu dalam waktu dekat. Ini tidak berarti kamu harus mengorbankan keinginan untuk memiliki mobil atau tidak pernah pergi liburan. Ini lebih kepada kondisi di mana kamu memiliki cukup uang untuk mempertimbangkan pengeluaranmu dengan lebih bijak. Apakah televisi 60 inci itu benar-benar pembelian yang penting? Dan apakah sedan Jerman dengan 170 tenaga kuda benar-benar begitu penting untuk membantu mobilisasimu sehari-hari? Mungkin dengan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan semacam ini, kamu akan menyadari bahwa uang kamu dapat digunakan dengan lebih baik. Jadi, mari kita mulai dari sini. Dimulai dari nol. Grant Cardone, seorang pria yang selama 35 tahun hidupnya telah membantu perusahaan dan orang lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dan ia adalah penulis buku The Millionaire Booklet, How to Get Super Rich, di mana ia selalu mengatakan bahwa siapapun bisa menjadi kaya. Bahkan bagi kamu yang saat ini duduk di kursi IKEA, di rumah atau sedang berdesakan seperti ikan sarden di dalam kereta komuter lain. Tidak peduli dari mana kamu berasal, siapa kamu, apa yang kamu miliki, dan apa yang kamu lakukan, kamu tetap bisa menjadi kaya. Dimulai dari nol, kamu bisa menjadi kaya. Faktanya, Cardone adalah seorang pria sukses yang mengelola 4 perusahaan dan menghasilkan jutaan dolar setiap tahun. Ia memberikan 8 langkah untuk menjadi kaya. Ini adalah saran dari Grant Cardone, dan ia menekankan bahwa ide-ide dan langkah-langkah ini berlaku untuk siapa saja, termasuk dirimu. Nomor 1. Ubah cara kamu berpikir. Menjadi jutawan dimulai dengan mengubah pola pikir kamu. Hal yang berpotensi mencegah kamu dari menjadi kaya bukan hanya situasi saat ini, latar belakang pendidikan atau pekerjaanmu, melainkan pola pikirmu. Jika kamu merasa bahwa kamu tidak akan pernah berhasil, itu adalah langkah awal menuju kegagalan. Mulailah meyakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu mencapai tujuan tersebut. Menjadi jutawan bukanlah hal yang tidak mungkin. Nomor 2. Lakukan perhitungan. Mulailah berpikir tentang berbagai cara untuk menghasilkan 1 miliar rupiah. Sebagai contoh, jika kamu berhasil menjual produk seharga Rp50.000 kepada 20.000 orang, maka kamu bisa meraih 1 miliar rupiah. Hasil yang sama dapat diperoleh jika kamu menjual produk seharga Rp200.000 kepada 5.000 orang. Saat ini, mencapai banyak pelanggan menjadi lebih mudah berkat internet dan e-commerce seperti Shopee atau iklan Facebook. Namun, jika kamu sekedar mengulang kata-kata, "Saya ingin menjadi kaya," itu tidak cukup untuk benar-benar menjadi kaya secara nyata. Langkah terpenting adalah merencanakan rencana yang baik dan menuliskannya. Dalam banyak hal, merancang strategi keuangan bukan hanya langkah awal dari sebuah proyek, tetapi juga faktor penentu kesuksesannya. Saran-saran ini bertujuan untuk mengubah pandangan kamu dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapai tujuan finansialmu. Dengan perubahan pola pikir dan perencanaan yang matang, menjadi kaya bukanlah hal yang mustahil. Misalkan, kamu ingin membuka restoran, kamu tidak akan berhasil jika kamu tidak merencanakan dengan baik. Pikirkan, berapa banyak pendapatan yang ingin kamu capai dalam tahun pertama, kedua, dan ketiga. Berapa banyak pelanggan yang kamu butuhkan setiap minggu untuk mencapai tujuan itu? Berapa banyak uang yang harus kamu investasikan untuk mendapatkan jumlah pelanggan tersebut? Dan sebagainya.
Beberapa pertanyaan seperti ini adalah yang harus kamu ajukan kepada dirimu sendiri. Tentu saja, rencana keuangan kamu harus mencakup sebanyak mungkin opsi yang ada. Rencana keuangan yang baik seperti papan permainan monopoli harus selalu mempertimbangkan unsur-unsur yang tak terduga dan segala kemungkinan. Nomor 3. Ciptakan 3 sumber pendapatan. Jika kamu hanya mengandalkan satu pekerjaan sebagai sumber pendapatan, kamu rentan terhadap risiko bahwa perusahaan tempat di mana kamu bekerja bisa bangkrut esok hari, dan satu-satunya sumber pendapatan kamu menghilang. Poin intinya adalah akan begitu sulit menjadi kaya jika hanya dengan satu sumber pemasukan. Dan hal ini berlaku baik untuk sektor publik ataupun swasta. Apapun yang kamu lakukan, dengan kontrak pekerjaan seumur hidup dan posisi yang dulu pernah dianggap aman, kini tidak ada lagi. Tentu saja, pekerjaan yang baik dan keamanan finansial tetap penting. Tetapi kamu juga harus memikirkan cara untuk memecah sumber pendapatan kamu. Orang kaya tidak mengandalkan satu sumber pendapatan saja. Mereka memiliki setidaknya 3 sumber pendapatan. Misalnya, kamu dapat berinvestasi dalam produk keuangan, menjual barang secara online, atau membuka channel media sosial. Juga berinvestasi di pasar saham. Bahkan, menghabiskan waktu luangmu untuk mengajar bahasa asing dengan bantuan komputer. Atau menyewakan properti dan mengubahnya menjadi akomodasi di Airbnb, dan sebagainya. Nomor 4. Pelajari keterampilan dengan bayaran yang tinggi. Keterampilan dengan bayaran yang tinggi adalah keterampilan yang memungkinkan kamu menghasilkan setidaknya 10 juta per bulan. Mengapa kamu harus mempelajari keterampilan semacam ini? Karena keterampilan ini tidak memerlukan investasi uang berlebih, dan kamu tidak mengambil resiko apapun. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menemukan hal yang kamu sukai, belajar cara melakukannya dengan sangat baik, dan kemudian menemukan pelanggan yang membutuhkan jasa pelayanan yang kamu tawarkan. Misalkan, kamu memilih untuk menjadi seorang penulis naskah iklan, alias copywriter, yang akan melibatkan dirimu untuk menulis teks iklan, halaman penjualan, iklan Facebook, email pemasaran, dan sebagainya. Copywriting adalah keterampilan dengan pendapatan tinggi, karena memungkinkan kamu menghasilkan setidaknya lebih dari 10 juta per bulan. Di awal, kamu masih harus perlu belajar, tetapi untungnya, ada banyak informasi yang akurat dan gratis sudah tersedia di internet. Namun, kamu juga dapat membeli kursus dan banyak buku terkait copywriting untuk menghemat waktu. Langkah kedua adalah menemukan klien dan menjual layanan copywritingmu kepada mereka. Misalnya, kamu dapat membantu mereka meningkatkan teks di situs web mereka, yang dampaknya bisa membantu mereka meningkatkan tingkat penjualan. Internet tampaknya menjadi jawaban untuk segala hal. Jadi, mari kita lihat bagaimana cara menghasilkan uang di internet. Ada berbagai cara untuk menghasilkan uang di internet. Dan untuk menghasilkan uang secara online, kamu memerlukan beberapa elemen khusus. Berikut ini adalah daftar singkat aktivitas cara menghasilkan uang di internet. Ada 7 cara untuk menghasilkan uang secara online. Pertama, membuat konten seperti blog, saluran YouTube atau platform media sosial. Kedua, membeli dan menjual produk atau jasamu di situs platform e-commerce. Ketiga, belajar coding dan membuat situs web atau memperbaikinya, yang akan menjadi salah satu cara utama untuk menghasilkan uang di masa depan. Keempat, menjadi seorang ahli CEO atau optimisasi mesin pencari. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan secara sembarangan. Dan jika kamu sedikit mengerti tentang ini, maka kamu juga akan tahu seberapa sulitnya. Kelima, melakukan pekerjaan di bidang penerbitan, seperti menemukan kesepakatan dengan platform untuk menampilkan iklan di saluran atau produk kamu, misalnya di YouTube atau Instagram. Keenam, memanfaatkan saluran-saluran di LinkedIn untuk mencari peluang dan panggilan guna memulai bisnismu sekarang juga. Nomor 5, bergaul dengan orang yang tepat. Kata krisis adalah sesuatu yang relatif. Seringkali kita mendengar ungkapan seperti ini, tidak ada uang di sekitar sini karena sedang krisis. Ini adalah pendapat yang keliru. Pertimbangkanlah gagasan bahwa uang itu selalu sama, tidak ada yang mengambilnya, sehingga tidak benar jika hanya ada sedikit uang di sekitar kita. Sebenarnya, jumlah uang selalu sama, dan mungkin bahkan lebih banyak daripada yang sebelumnya, karena bank selalu mencetak yang baru. Jadi, berdasarkan apa yang kamu jual, mulailah mencari siapa yang sedang memegang uangmu. Misalnya,
Jika kamu memutuskan untuk menjual barang-barang pernikahan, mulailah sering-sering bergabung dengan grup Facebook pasangan yang baru mau menikah. Jika kamu memutuskan untuk menjual jam tangan Rolex, mulailah menginvestasikan waktumu dengan mengunjungi tempat-tempat yang mewah di kota. Keuangan dan bisnis secara umum adalah sektor yang rumit jika dihadapi sendiri. Memahami apakah investasi atau strategi awal perusahaan benar atau salah, aman atau beresiko, menguntungkan atau tidak, bukanlah hal yang mudah bagi orang awam. Variabel-variabel yang memengaruhi kinerja dan nilai yang benar dari suatu investasi misalnya, akan sangat banyak resiko jika kamu mencoba melakukannya sendiri, bukan hanya resiko kehilangan uangmu dalam investasi bodong dan tidak menguntungkan, tetapi juga resiko untuk tidak bisa memilih rencana yang paling sesuai dengan kebutuhan finansial atau bisnismu saat ini. Kamu harus berada di sekitar orang yang tepat, yaitu para profesional yang tahu cara membuat keputusan yang tepat dalam ribuan masalah teknis yang dihadapi oleh setiap pengusaha setiap harinya. Pesan dari poin ini adalah, dalam dunia bisnis dan keuangan, penting sekali untuk bergaul dengan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tepat untuk membantumu mengambil keputusan yang bijak. Ini termasuk mencari pelanggan atau rekan bisnis yang sesuai dengan produk atau layananmu, dan juga bekerja sama dengan profesional yang dapat memberikanmu nasihat dan panduan dalam menghadapi berbagai aspek bisnismu saat ini. Nomor 6. Menyimpan. Jika kamu adalah seorang konsumen yang suka membeli tanpa berpikir panjang, aku punya kabar buruk untukmu, yaitu kamu harus belajar untuk menyimpan uang. Sebab setelah kamu menghasilkan uang pertamamu, hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah menghabiskan seenaknya. Kamu akan tergoda untuk setidaknya ingin merasakan sedikit kepuasan. Jadi, aku menyarankanmu untuk hanya mengalokasikan bagian tertentu dari penghasilanmu untuk kesenangan ini. Katakanlah 10%. Sisanya, simpan, atau lebih baik lagi, diinvestasikan. Hindari menghabiskan uang untuk hal yang sia-sia, seperti liburan yang terlalu mewah di tempat tropis, mobil mewah, jam tangan mahal, makan malam di restoran bintang 5, dan sebagainya. Terus jalani hidup seperti yang pernah kamu lakukan sebelumnya, dan jangan langsung terjun ke dalam pembelian yang sembrono. Buka satu rekening giro terpisah di mana kamu dapat menyimpan uangmu di situ, dan pertimbangkan semua uang itu sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh. Nomor 7. Berinvestasi. Begitu kamu mulai menghasilkan uang, kamu mungkin tergoda untuk merasakan hidup enak dan menghabiskan uang kamu sesegera mungkin. Tidak ada yang salah dengan ini, tetapi sebaiknya kamu memasukkan gajimu yang baru cair ke dalam rekening terpisah dan tidak menganggapnya sebagai uangmu yang bisa seenaknya kamu gunakan, terutama untuk liburan atau pembelian barang-barang yang tidak penting. Hal pertama yang harus selalu kamu ingat adalah jangan hanya fokus pada satu investasi. Aturan emasnya adalah diversifikasi, yaitu berinvestasi bukan hanya dalam satu saham, tetapi memecahnya dalam lebih banyak saham. Dengan cara ini, jika salah satu investasi berkinerja buruk, yang lain seharusnya berjalan dengan baik dan membantu kamu mengatasi kerugian. Sangat sulit bagi semua saham untuk berkinerja buruk, tetapi tentu saja bukan tidak mungkin. Dengan mendiversifikasi portofolio, resikonya menjadi lebih terkendali. Izinkan aku memberikan contohnya. Bayangkan kamu berada di tahun 1988 dan memiliki $10.000 untuk diinvestasikan. Kamu memutuskan untuk menginvestasikan $1.000 dalam 10 investasi yang berbeda, termasuk satu investasi di Microsoft. Seperti yang kita tahu, Microsoft kini telah sukses besar. Sekarang, mari kita asumsikan bahwa 9 investasi lainnya berkinerja buruk, dan kamu sudah kehilangan semuanya. Berkat satu investasimu pada saham Microsoft, kamu masih memiliki $500.000 di kantong kamu. Inilah mengapa penting untuk mendiversifikasi. Portofolio yang dibangun dengan baik dapat menahan tingkat kegagalan yang sangat tinggi dan tetap menghasilkan keuntungan yang lebih dari cukup. Nomor 8. Jangan berhutang. Tidak peduli seberapa kayanya dirimu, jika kamu berhutang, kamu adalah budak dari sistem perbankan. Kamu harus bekerja untuk membayar hutang dan menjaga standar hidup yang diperlukan. Mungkin dengan bekerja di pekerjaan yang bahkan tidak kamu sukai. Oleh karena itu, jangan pernah meminjam jika kamu berpikir hendak memulai bisnis sendiri atau menciptakan suatu proyek. Jika kamu perlu berhutang untuk itu, lebih baik tunda dulu usaha ini. Mulailah hanya ketika kamu dapat membayar semua biayanya sendiri.
Dengan cara ini, kamu akan terbebas dari resiko. Dan kurangnya dana justru bisa memaksa kamu untuk mencari pendekatan yang kreatif terhadap masalah kekurangan uang ini. Sebagai kesimpulan, uang itu bukanlah baik atau buruk. Dia hanyalah alat. Kita memutuskan sendiri untuk apa menggunakannya. Pikirkan bagaimana uang mempengaruhi hidupmu. Mengapa kamu menggunakannya? Jenis kebahagiaan dan kecemasan apa yang bisa dibawa oleh uang ke dalam hidupmu? Bagaimana uang bisa membantumu dan orang lain? Dan bagaimana uang bisa merusak hidupmu sendiri? Sedikit demi sedikit, berikan dirimu semua uang yang kamu butuhkan untuk hidup. Setelah kamu memiliki cukup uang untuk itu, luangkan waktu dan energi untuk pengembangan dirimu. Lalu lakukan sesuatu yang bermanfaat dan bantulah orang lain. Tinggalkan alasan-alasan dan mulailah bekerja keras dan cerdas. Karena jika kamu ingin mengubah hidupmu, tidak ada orang yang sanggup mewakilinya untukmu. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.